pelanggan yang terbaik lah dari segi beli ataupun penjual gitu. Kalau barang-barang yang dijual di biasanya juga lebih terjamin, jadi tidak sembarang seller bisa berjualan juga, jadi nggak usah khawatir kalau mau berbelanja di Beli. Terus kita sekarang juga ada layanan pengiriman yang cepat banget, jadi dalam 2 jam barang tuh udah bisa langsung sampai asalkan dari website di Beli gitu sih. Terus kalau ada keluhan apa-apa juga jangan khawatir karena customer service kita juga terkenal maksudnya kayak untuk cepat tanggap dan ya servisnya oke gitu sih. Udah nggak berlama-lama tentang promosi ini, mungkin materi yang hari ini aku bakal sharing ke teman-teman lebih ke kayak pertama kenapa sih UX itu perlu gitu, dan UX itu apa gitu ya. Terus kemudian metode-metode apa aja yang ada di dalam UX, kemudian juga lebih banyak tentang usability testing, karena metode UX itu sebenarnya banyak banget, tapi maksudnya untuk hari ini aku lebih bawain ke usability testing, terus kemudian setelah research prosesnya seperti apa sih, dan kemudian nanti ada Q&A session. Mungkin disclaimer dulu untuk yang aku sharing hari ini lebih berdasarkan dari pengalamanku dan pengalaman teman-teman di sekitarku yang juga bukan UX researcher gitu. Jadi mungkin kalau pengalaman aku bisa jadi berbeda juga dengan pengalaman teman-teman yang lain gitu sih. Oke, nggak lama lagi mungkin masuk ke why research. Jadi ini kalau kita dapat artikel yang selalu menarik sih dari Harvard Business Review ya, maksudnya kenapa bahwa 75-90% of the new business itu failed gitu. Terus kayak kenapa sih bisa failed gitu? Ketika ditanya alasannya, we haven't done the research yet. Jadi maksudnya kayak dengan tidak melakukan research sama sekali sebelum memulai bisnis atau memulai website atau memulai membuat aplikasi teman-teman, maksudnya kayak dengan tidak mengenali pelanggan itu ada kemungkinan bisnisnya itu menjadi semakin besar untuk fail gitu. Bukan berarti kalau kita melakukan research itu berarti 100% pasti sukses bisnisnya. Enggak tentu kayak gitu juga, karena maksudnya kayak kadang ada faktor X ya. Tapi setidaknya dengan kita melakukan research itu kita jadi kayak ada bekal nih, maksudnya kayak istilahnya udah kayak 50% ready lah untuk maksudnya istilahnya menjalankan bisnis atau buat website atau aplikasi itu gitu. Terus yang kedua nih, misalnya teman-teman di sini kan Dewa Web ya, berarti kan menyediakan layanan buat website gitu. Nah, misalkan kalau teman-teman lagi membuat website atau buat aplikasi teman-teman gitu kan. Karena teman-teman sendiri yang berpikir nih mungkin kayak user tuh pengennya apa ya gitu. Oh ya, kalau gue nih jadi user gitu. Pengennya mungkin kalau begini gitu. Pasti kalau bikin fitur kayak gini-gini itu keren deh, maksudnya orang-orang pasti suka gitu. Jadi buatnya itu berdasarkan feeling atau maksudnya perasaan teman-teman sendiri nih, ini kayaknya kira-kira yang cocok tuh seperti ini gitu. Nah, tapi ketika masih kita tanyain ke user beneran, ke pengguna beneran, bisa jadi yang terjadi tuh beda banget gitu. Ketika kita tanyain ke penggunanya nih, apa sih yang kira-kira kamu butuhkan nih ketika menggunakan aplikasi ini? Oh, ternyata pengguna jawab aku cuma butuh untuk bisa mengakses website atau aplikasi dengan sangat cepat untuk mencari kebutuhanku. Jadi kan nggak nggak sejalan, nggak butuh se-complicated, sophisticated yang kita pikirkan dahulu di depan gitu. Salah satu contohnya nih, yang perusahaan melakukan UX business gitu. Salah satunya misalkan Heinz, ini mungkin teman-teman pernah lihat ya botol kayak saus tomat atau saus kecap yang modelnya kayak gini gitu. Nah, kalau botol yang seperti ini kan bahannya dari kaca, terus atasnya kan menta. Nah kalau selama bertahun-tahun nih dari pabrikan Heinz itu merasa kayaknya nggak ada masalah apa ya dengan botol seperti ini gitu. Masih kita nggak dengar komplainan yang gimana-gimana, juga penjualan juga berjalan. Cuman kayak dari tim produk Heinz ada konon kayak merasa kayak pengen tahu deh masa sebenarnya itu orang-orang tuh menggunakannya gimana ya. Yaudah jadi kayak datang ke rumahnya penggunanya di rumah penggunanya, terus kemudian mengamati. Oh, ternyata mereka tuh baru menyadari bahwa satu misalkan ini dalam makan malam keluarga ada bapak, ada ibu, terus ada dua anaknya gitu. Kalau anaknya masih kecil, tangan mereka kan belum kokoh. Jadi biasanya ngambilin atau menuangkan saus tomat atau kecapnya itu dari orang tuanya, karena anaknya itu kayak nggak kuat untuk ngangkat dari kaca, kan lumayan berat ya gitu. Itu satu. Terus yang kedua, ketika keadaan sausnya itu udah mau habis, akhirnya itu terpaksa dibalik gitu ya. Karena itu sausnya itu numpuk di dasar, terus dibalik itu juga harus tunggu beberapa waktu sampai kemudian sausnya turun gitu. Otherwise dikocok itu bisa kayak keluarnya itu ke mana-mana gitu, kena baju, kena meja dan sebagainya.
karena menyaksikan ternyata dari usersnya itu ada pain point seperti ini ya, maksudnya kayak satu anak kecil tuh susah ya buat ngangkat botolnya. Terus yang kedua dari segi ketika botol itu sausnya sudah mau habis juga susah untuk dikeluarkan gitu, dan butuh effort, butuh waktu nunggu dulu sampai sausnya turun ke bawah baru bisa dikeluarkan dan sebagainya. Nah, karena ada case seperti itu, mereka akhirnya ini nih reframe, diubah lah coba desain botolnya sampai akhirnya yang sekarang jadi model seperti ini kalau yang di luar negeri. Nah, dengan Git 1 ini dibalik ini sebenarnya sudah disesuaikan dengan pengguna, jadi bahwa kan mereka biasanya membalik nih kalau udah mau habis gitu kan, kayak gini kan jadi mudah banget tuh kalau misalnya case sausnya udah mau habis seperti apa satu. Terus yang kedua juga bahannya juga jadi dari plastik ya, bahan yang mudah digunakan, sehingga kalau misalnya anak kecil yang pakai bisa nih pakai sendiri tanpa harus dibantu oleh orang tuanya gitu ya, yang khawatir kalau anaknya nggak kuat nanti bawa botolnya jadi pecah terus kayak gitu anaknya. Itu sih salah satu contoh penerapan user experience di dunia sehari-hari, jadi nggak cuma di desain aplikasi atau website. Intinya dia bisa diterapkan di mana-mana aja sih, desain apapun barang-barang yang ada dalam kehidupan sehari-hari ini. Gitu. Nah, cuman untuk hari ini aku bakal lebih banyak bahas untuk penerapan user experience research, tapi di desain aplikasi atau desain website secara general, karena aku background-nya juga dari pengembang aplikasi atau website gitu ya. Nah, jadi intinya kalau user researcher itu kita itu berjalan dengan memakai sepatunya user gitu. Jadi kita itu bantu memahami mengapa sih users kita itu kalau jalan atau maksudnya kayak jalan atau maksudnya kayak menggunakan aplikasi atau menggunakan website kita itu nggak selalu garis lurus nih seperti yang kita harapkan. Kadang jalannya kayak jalan di dalam puzzle gitu, atau jalan di dalam apa sih kayak di dalam maze gitu, terus atau enggak jalannya acak terus kadang bisa bulat sendiri, bingung sendiri, terus kayak teriak help gitu, tolong bantu kita dong gitu. Jadi lebih ke situ sih. Nah, dengan kita punya pengetahuan seperti ini, kita itu membantu menyebarkan pengetahuan kita nih bahwa kita paham loh users kita itu karakteristiknya seperti apa gitu, tujuan apa yang ingin dicapai, kemudian behavior-nya itu seperti apa sih, perilakunya itu seperti apa untuk mencapai tujuan ini, dan dalam perilaku dan proses untuk mencapai tujuan itu ada kesulitan-kesulitan apa aja yang dialami gitu. Nah, dengan kita memahami hal itu, kita bantu juga menyebarkan pengetahuan ini ke orang-orang di sekitar kita yang biasanya kita bekerja bareng. Misalkan dari kalau tim UX kita juga kerjasama dengan desainer, terus kemudian UX designernya, ada UI designernya, terus UX copywriter, kita juga kerjasama dengan product manager, terus kita kerjasama juga dengan tim bisnisnya gitu untuk memberitahukan nih ke mereka voice of customersnya itu seperti apa sih gitu, supaya menumbuhkan empati nih, karena kita kan pada akhirnya mendesain atau membuat produk itu kan untuk digunakan oleh pengguna kita, bukan untuk kita sendiri gitu sih. Oke, mungkin sekilas tentang daily life kita. Ini kayak di foto pertama dan kedua ini di kantor Blibli di Jakarta. Jadi kita sering sih mengundang pengguna untuk datang ke kantor kita di Blibli ini. Sini kayak di fotonya ini misalnya dari researchernya, kemudian ini ada UX designernya juga yang bantu kita untuk note taking nih, untuk mencatat users dan sekaligus juga melihat ya, maksudnya gimana sih orang menggunakan desain yang kita bikin gitu. Terus kemudian juga ini usersnya, jadi kita ngobrol-ngobrol bareng sama users. Terus cuman kalau lagi pandemi ini ya lewat Zoom sih gitu. Tapi kalau lagi nggak pandemi biasanya kita undang main ke kantor Blibli. Terus ini pas kita proses sintesis research nih, jadi kita bisa bikin di post-it nih, masuk tulis di post-it, terus ditempel-tempel di dinding tentang hasil analisa apa aja sih yang kita dapat dari hasil ngobrol sama users gitu. Nah, cuman sekarang kita mostly sih pakai kayak Excel ya, jadi kalau analisis hasil finding user pakai Excel. Tapi kalau yang lebih tradisional bisa pakai post-it ini, atau post-it itu pun sekarang kan ada yang virtual namanya Miro, bisa pakai itu. Terus kemudian kita juga presentasi atau share hasil findings lah dari hasil ngobrol sama users ini dengan para stakeholders kita ya, biasanya yang tadi para designers, kemudian ada juga dari tim product manager, ada juga dari bisnis tim bisnisnya, bisnis development-nya dan sebagainya. Terus habis diskusi kita sama-sama nih kayak foto nih enaknya solusinya apa ya untuk menyelesaikan pain point dari user gitu, kesulitan-kesulitan yang dialami users, harusnya apa nih yang kita lakukan selanjutnya gitu sih. Jadi inilah kira-kira aktivitas sehari-hari di dalam hidup kita, di dalam keseharian kita sebagai UX researcher.
Oke, terus nggak lama-lama sekarang masuk ke metodologi. Jadi itu sebenarnya kalau mungkin teman-teman yang pernah tahu tentang product development cycle kan lumayan panjang ya, dari opportunity assessment sampai akhirnya produknya live gitu. Nah, sebenarnya UX researcher tuh UX research itu apa? Cuman bisa digunakan pas di development planning atau mungkin bahkan setelah produknya live? Oh enggak, jadi UX research tuh bisa dilakukan dalam hampir setiap tahap nih, kayak dalam setiap tahap di UX di pembangunan sebuah produk gitu. Contohnya misalkan ini ketika opportunity assessment kita misalnya bisa melakukan exploratory research. Jadi kalau exploratory research ini bedanya dengan research yang lain-lain adalah sifatnya ketika pada saat ini kita tuh nggak tahu nih apa yang mau di-develop gitu. Misalkan contohnya nih kayak dari tim product manager atau tim bisnis itu lagi mau membuat roadmap nih untuk quarter ke depan gitu ya, kayak ke depannya kita tuh mau bikin apa ya gitu, maksudnya untuk improve fitur pembayaran kita misalnya kayak gitu. Nah, pengen tahu nih kira-kira user tuh susahnya di mana ya, itu bagian mana dari pembayaran yang bermasalah yang mungkin kita perlu improve atau mungkin kita perlu tambah fitur pembayaran apa dan sebagainya, bisa seperti itu. Nah, pada saat ini kita bisa melakukan exploratory research nih untuk discover opportunities for new initiative gitu. Opportunities ini kebanyakan bisa datang dari pain point users atau kebutuhan users yang selama ini belum terjawab kita. Nah, misalkan nih dari hasil exploratory ini kita mungkin udah tahu nih kita kira-kira kita mau develop fitur A gitu ya. Kemudian kayaknya users fitur A ini kayaknya bisa menjawab pain point users dari bagian ini. Gitu. Nah, misalkan udah tahu nih mau develop fitur A karena bisa menjawab pain point dari segini, kita juga bisa melakukan nah kemudian dari tim desainernya, dari tim product manajernya, tim bisnisnya mungkin mulai berdiskusi nih, enaknya fitur A itu dibangunnya gimana ya, di-developnya gimana ya, desainnya gimana, flow-nya gimana, dan sebagainya. Akhirnya mereka misalnya come up dengan 3 desain gitu, kayak desain A, B, sama C gitu, dengan flow yang berbeda-beda. Nah, kemudian datang lagi saya ke kita ke UX researcher, boleh tolong dites nggak, maksudnya kalau ke users nih tanggapannya kalau dengan 3 konsep ini seperti apa ya gitu. Konsep mana yang kira-kira lebih disukai gitu mungkin, atau bagaimana users kira-kira berinteraksi dengan masing-masing dari konsep ini gitu, kelebihan kekurangannya itu apa gitu, apa kesulitannya di masing-masing konsep dan sebagainya. Jadi itu pada saat itu kita juga bisa datang lagi ke users. Nah, kalau saat konsep testing ini biasanya kita pakai prototype gitu, bisa low fidelity prototype it's okay, high fidelity prototype juga it's okay gitu. Jadi cuman biasanya kalau aku nggak ngedesain prototype sendiri karena aku biasanya kerjanya sama UX designer. UX designer itu yang biasanya nge-wireframing sama yang bikin prototype. Jadi aku bareng mereka merancang skenario begini dan kita tes bareng-bareng gitu sih kira-kira. Dan setelah misalkan, nih setelah hasil tesnya ini kita membuat fitur A dengan konsep A, B, dan C, kemudian akhirnya kita lebur menjadi satu konsep baru, konsep D gitu ya. Terus kemudian kita launch ini fiturnya udah rilis nih, udah live. Mungkin setelah live kira-kira 2-3 bulan, terus kemudian udah mulai ada yang menggunakan. Kemudian pada saat itu kita pengen evaluasi lagi, gimana sih users kalau menggunakan fitur ini, gitu, tanggapannya gimana gitu, kesulitannya seperti apa dan sebagainya. Kita bisa research lagi di sini untuk cari area for improvement dari gitu. Jadi intinya UX research itu bisa dilakukan di hampir semua stages dari product development cycle. Jadi kayak di mana-mana aja bisa sih dilakukan gitu. Jadi nggak cuma terbatas misalkan cuma terlive aja dievaluasi gitu. Enggak. Atau usability testing atau user research cuma dilakukan pas lagi di tengah-tengah nih generatif gitu. Enggak. Nah, kalau menurut aku paling benar tuh dimulai dari sini sih sebenarnya. Jadi dari semua step. Dari awal bahkan belum ada ide, seharusnya research itu bisa membantu untuk memberikan ide sih, maksudnya kayak gambaran research kita seperti apa, behaviornya, dan kira-kira apa yang dia butuhkan atau opportunity apa lagi yang bisa kita develop. Itu sih, in all stages bisa. Terus ngomongin metodologi, di sini bisa kelihatan sebenarnya metodologinya UX research itu banyak banget di sini. Cuman mungkin maksudnya kayak yang bisa kita lihat di sini ada kayak semacam kayak kuadran gitu ya, behavioral, attitudinal, kuantitatif, sama kualitatif gitu. Nah, kalau mungkin aku jelasin dulu deh dari behavioral sama attitudinal. Jadi kalau attitudinal ini sifatnya itu lebih menggali pandangan, persepsi, terus pengalaman users yang terdahulu. Jadi kita kayak
bertanya dan users menjawab, intinya kayak gitu. Kita tanya, mungkin Pak boleh ceritain pengalaman terakhirnya kalau beli tiket kereta gimana gitu, misalnya kayak gitu. Kemudian dia cerita, iya saya terakhir beli tiket kereta karena untuk lebaran bla 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 bla. Nah seperti itu contohnya attitudinal. Jadi yang terkenal banget di sini tuh sih in-depth interview, focus group, terus juga survei itu udah pasti attitudinal karena kita kan nanyain pengalamannya sama persepsi pandangannya. Terus yang satunya lagi behavioral. Kalau tadi attitudinal ini kita bertanya tentang pengalaman yang terdahulu terus pandangannya dia. Kalau behavioral kita mengamati perilaku user. Jadi kan namanya behavior, perilakunya dia. Jadi mengamati perilaku user, misalnya kita memberikan desain terus atau aplikasi atau website kita, terus minta user nih berinteraksi dengan aplikasi atau website kita. Misalnya, coba Pak beli tiket kereta di Bibi gimana? Terus kita mengamati users itu kalau beli tiket kereta di Bibi itu masuknya dari mana ya gitu, dari halaman mana, prosesnya gimana, seperti apa. Itu yang dinamakan behavioral research gitu. Dan metode behavioral yang paling terkenal dari user research itu biasanya usability testing. Dan ini nanti juga aku bakal bahas banyak di belakang. Terus yang lainnya juga bisa ada eye tracking gitu atau heat map, tapi ini perlu pasang kayak semacam ya tracker lagi sih di website atau aplikasi kalian. Kemudian bisa A/B testing juga, terus analytics ya, jadi dari data Google Analytics maupun dari data dari tim kalian sendiri gitu, dari internal backend kalian sendiri juga bisa. Nah, kalau kualitatif sama kuantitatif, mungkin teman-teman juga udah sebagian udah tahu nih kalau misalkan ada kualitatif, ada kuantitatif. Kalau kualitatif itu sebenarnya research-nya itu lebih untuk meng-cover why gitu. Contoh-contoh riset kualitatif itu adalah riset yang kita ngomong langsung biasanya sama partisipan, kayak interview, focus group discussion, terus kayak telepon juga, customer call, terus kayak dari studies, ya consulting, dan itu biasanya kayak memerlukan kita untuk bertanya, jawab, terus kayak ada usability testing, kita mengamati users tuh gimana sih berinteraksi gitu, sambil cerita-cerita nih pengalamannya dia, nah itu lebih ke kualitatif. Nah, data kualitatif itu bagus untuk meng-undercover why, jadi tahu penyebab dan how gitu, mengapa penyebabnya dan how dan bagaimananya gitu, kayak users melakukan sesuatu, mengapa dia kayak gini, alasan dibaliknya itu gimana gitu. Itu bagus banget loh di cover dari kualitatif. Tapi kelemahan kualitatif research yang paling utama adalah kualitatif research itu sampel size-nya dikit gitu, nggak mungkin gede-gede banget, karena misalkan kita interview, kalau kita interview 100 orang tuh biasanya hampir impossible sih, biasanya nggak sebanyak itu gitu yang diinterview. Usability testing biasanya kita kayak patokannya 5-8 orang gitu, jadi memang dikit sampel size-nya gitu. Nah, cuman dengan sampel size-nya dikit itu untungnya kita memang udah istilahnya bisa tahu lebih dalam, dapat deeper insights lah tentang perilaku dia, cuman itu karena sampel size-nya dikit, nggak bisa digeneralisasi ke seluruh populasi. Nggak bisa digeneralisasinya itu gimana Kak maksudnya? Jadi maksudnya itu nggak bisa dijadiin persentase, misalnya kamu interview 10 orang gitu, kita nggak bisa bilang, terus kemudian 9 dari 10 orang tuh mengatakan hal yang sama gitu, kita nggak bisa bilang, oh berarti 90% orang begini gitu, enggak. Karena kayak kalau menggunakan kata persentase itu bukan part dari riset kualitatif gitu, kayak persentase itu di riset kalau risetnya itu kuantitatif dengan sampel size yang gede gitu. Cuman kalau misalnya riset kualitatif kita mungkin bisa bilang, ya sebagian besar orang yang kita temui, kita wawancarai berpendapat seperti ini. Nah, itu kekurangan kualitatif. Nah, kalau misalkan dari riset kualitatif ini kita kan sudah dapat findings nih, misalkan pertimbangan orang ketika berbelanja online ini seperti apa gitu. Misalnya pertimbangan orang, kalau tadi kasusnya tiket kereta, misalnya pertimbangan orang beli tiket kereta di Blibli itu apa gitu, motivasinya itu apa sih, apa yang membuat mereka beli tiket kereta gitu, prosesnya seperti apa. Nah, kita misalnya udah dapat insight-insight itu, terus kita pengen tahu nih sebenarnya misalnya pertimbangannya dibilang harga, terus kemudian apa namanya jadwal. Nah, kita pengen tahu berapa banyak sih orang yang menganggap itu harga itu penting, berapa banyak orang yang menganggap jadwal itu penting. Nah, kalau kita mau tahu kayak gitu, kita surveiin gitu ya. Jadi lakukan quantitative research, jadi baru bisa setelah itu tahu persentasenya. Nah, kalau quantitative research ini seperti yang tadi dijelaskan, dia itu
lebih ngejawab apa what-nya gitu, kayak apa fenomena apa yang terjadi gitu. Dan dia bisa berikan angka atau persentase misalnya kayak tadi, oh kita dari hasil survei kita menemukan bahwa ada 40% orang yang menganggap harga itu penting nih dalam pembelian tiket kereta, sementara untuk jadwal hanya terdapat 30% misalnya seperti itu. Nah, itu bisa dijawab dari kuantitatif. Nah, tapi kalau misalkan dibaliknya ke saya kayak 40% dari orang menganggap harga itu penting. Dan kenapa gitu? Kenapa harga itu penting gitu? Bagaimana peran harga itu dalam menggunakan dalam proses membeli tiket kereta. Nah, kalau mau jawab pertanyaan itu susah dijawab di kuantitatif di survei gitu. Bisa sih kita tanyain kayak ada kayak open ended gitu ya, misalnya kayak mengapa Anda menjawab demikian misalnya seperti itu. Cuman kadang jawabannya tuh nggak akan komplit banget karena kan cuma ngetik. Biasanya juga orang ngetiknya malas kalau panjang-panjang. Nah, kalau mau benar-benar uncover kayak sisi baliknya itu, dalamnya itu kenapanya itu pasti digabung sih dengan kualitatif research. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi kalau kuantitatif dia jawab what-nya, kalau kualitatif dia akan ngasih tahu why sama ngasih tahu how-nya gitu. Nah, kelebihan kuantitatif tentu saja karena yaitu jumlah respondennya yang diperlukan tuh besar gitu, dan benar-benar melihat statistical significance, kemudian kayak ada ngitung lah mas kalau populasi kita itu segini, sampel size yang diperlukan seberapa, dan untuk mencapai confidence interval 95%, margin of error 5%, misalnya kayak gitu. Itu ada karena ada ngitung seperti itu, maka misalnya kayak hasil kuantitatif research itu boleh dipakai persentase gitu, kayak lebih ada keyakinan lah untuk bisa merepresentasikan orang di populasi. Benar kalau kualitatif enggak ya, jadi dia lebih kayak storytelling gitu, ceritain orang tuh di belakang itu kenapa ada sebagainya. Nah, karena keterbatasan waktu hari ini, aku nggak mungkin cerita semua metode ini satu-satu, karena kalau benar mau dibahas detail banget itu mungkin satu hari juga nggak cukup sih, kayak butuh waktu lama gitu. Jadi aku bakal highlight sedikit tentang usability, salah satu metode kualitatif yang paling sering dikenal di UX research yaitu usability testing. Mungkin kenapa aku bakal ngomong usability testing atau yang kalau kita biasanya nyingkatnya UT, jadi gampang. Kenapa kita bakal ngomong banyak tentang usability testing? Soalnya jadi kalau dari hasil surveinya grupnya Nielsen Norman, jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu, Nielsen Norman adalah grup yang didirikan oleh Jacob Nielsen Norman, itu istilahnya kayak bapak atau founding father-nya UX lah gitu. Nah, Bapak Nielsen Norman ini sendiri sudah menulis buku tentang UX itu dari tahun 1989. Kayak wow banget, aku aja belum lahir pas waktu itu gitu. Nah, kalau dari Bapak Nielsen Norman ini dengan grupnya di grup Nielsen Norman ini pada tahun 2018 sempat mengadakan survei ke 429 UX researcher yang terafiliasi dengan grup Nielsen Norman, dan kemudian mendapati bahwa usability testing adalah metode nomor satu yang paling sering dipakai oleh UX researcher. Gitu. Dan ini juga bukan cuma di hasil survei dari yang grup Nielsen Norman, tapi maksudnya kalau dari kehidupan sehari-hari kita, pengalaman sehari-hari kita, usability testing itu juga satu yang paling sering kita gunakan juga sih gitu. Dan juga usability testing ini hal yang lumayan kayak istilahnya membedakan lah UX research dengan research lainnya, dengan misalkan market research gitu. Karena ini kayak istilahnya paling sering kita lakukan gitu. Maksudnya kayak istilah distinktifnya si UX research itu gitu. Biasanya melakukan usability testing ini kebanyakan dari UX researcher gitu. Oke. Jadi usability testing itu apa sih gitu? Ini artworknya gambarnya diambil dari webnya Nielsen Norman, teman-teman bisa cek website mereka banget kalau mau belajar banyak tentang UX, bukan hanya research tapi juga UX design dan sebagainya. Jadi kalau usability testing itu intinya itu ada 3 unsur terpenting, yaitu fasilitator atau moderatornya, kemudian pasti ada partisipannya dong, atau responden, atau peserta survei, atau apapun lain. Terus kemudian ada tugas-tugas. Nah, tugas ini apa nih? Tugas ntar aku jelasin habis ini ya. Nah, situasi misalkan di UX research yang biasa kita alami kayak gini sih kurang lebih. Jadi ini fasilitatornya, misalnya aku gitu, moderatornya gitu lah. Terus kemudian aku dan laptopku. Terus kemudian ini adalah tugasnya biasanya aku tulis gitu, nanti dikasih ke ke partisipannya, tapi aku juga bacain dan jelasin. Terus kemudian ini partisipannya dia berinteraksi dengan desain kita gitu. Nah, untuk partisipannya, kalau misalkan desainnya ada aplikasi atau website, kita biasanya pakai handphone sih, pakai mobile, jadi bukan laptop ini. Tapi kalau desain website yang desktop version ya pakai laptop atau
bisa gitu. Terus biasanya, tapi ini kurang satu. Biasanya di sini aku ada note taker mungkin di sebelah partisipan, mungkin di sini, jadi di seberang sini. Jadi kalau note taker ini biasanya aku ambil dari UX designer atau UX copywriter atau kadang product manajernya atau orang bisnis dan sebagainya. Jadi tujuannya kalau misalkan ada note taker ini, kita harapannya itu satu supaya UX designer dan copywriter atau product manajernya itu bisa punya empati langsung ya, kayak ngelihat langsung, oh users tuh gini loh berinteraksi dengan desain atau desain kita nih atau aplikasi atau website kita, itu satu. Terus yang kedua mereka juga bisa membantu kita untuk mencatat sih masa insight-insight atau perilaku users tuh gimana gitu. Karena kalau aku sambil dengerin usersnya sambil ngeliatin tuh sambil nyatat tuh nggak keburu gitu ya, biasanya ada pakai bantu nyatat gitu. Plus juga kayak agak kurang enak kali ya kalau misalkan kita sambil ngobrol sama users tapi sambil nyatat gitu kan, kayak kesannya kayak kaku gitu. Oke. Nah seperti yang tadi udah jelasin, kalau core element dari usability testing itu ada fasilitator, yaitu kita moderatornya, terus kemudian kita partisipannya, dan kemudian tugas. Dari fasilitator dulu ya, jadi kita sebagai moderator itu tugasnya itu mengarahkan partisipan, mengarahkan pengguna dalam proses riset itu gitu. Jadi ya memulai pembicaraan, kemudian mengarahkan, menggait pengguna, dan sampai di akhir ya maksudnya kayak closing gitu. Istilah kita yang bawain lah gitu. Nah, partisipannya itu adalah user user atau pengguna dari produk atau website kita gitu. Orang yang pernah menggunakan aplikasi atau orang yang pernah menggunakan website kita. Dan mungkin juga fitur-fitur tetap kita tergantungnya ini kita pelajari. Dan kemudian tugas ini sebenarnya apa sih? Tugas itu aktivitas yang lumayan realistik yang selama yang bakal users tuh lakukan di real life-nya mereka gitu. Jadi contohnya gini, misalkan kita mau melakukan usability testing terhadap desain pembelian tiket kereta di Blibli nih misalkan. Jadi kita dengan usability testing itu kan kita bisa memahami bagaimana sih users kita itu berinteraksi dengan desain atau aplikasi atau website kita gitu. Memahami bagaimana misalnya mereka menggunakan aplikasi atau website Blibli untuk beli tiket kereta, prosesnya dari nyari tiket kereta sampai terakhir di akhir banget nih, maksudnya kayak selesai beli tiket kereta gimana, terus habis itu tiketnya ngambilnya gimana dan sebagainya gitu. Nah, jadi tugasnya itu mesti kayak sesuai dengan apa yang biasanya mereka users kerjakan di real life gitu. Contohnya adalah tugasnya, Bapak lagi mau cari tiket kereta di Blibli, Bapak akan mulai dengan gimana gitu. Oke. Kemudian Bapak mau beli tiket kereta ke tujuan ini, prosesnya gimana. Jadi kayak satu step by step yang maksudnya sampai proses pembelian tiket kereta selesai. Dan ini bisa disesuaikan ya pasti tugasnya itu tergantung desain apa, bagian apa dari desain apa yang mau kalian tes, dan tapi mestinya juga adalah sesuatu yang realistis yang istilahnya orang tuh bakal gunakan lah dalam hidupnya sehari-hari, kira-kira gitu sih. Nah, dalam usability testing ini kita itu banyak kita sebagai moderator ya banyak melakukan observasi terhadap user gitu. Jadi mereka itu gimana sih berinteraksi dengan desain atau aplikasi atau website kita. Terus misalnya dia itu kalau misalnya mau beli tiket kereta dia itu bakal klik kemana dulu ya gitu, prosesnya itu gimana. Terus habis itu kita juga minta mereka untuk think aloud. Jadi think aloud ini kalau aku biasa ngomongnya, Pak Bapak lagi ngomong kayak di suara hati film-film Indosiar. Jadi kayak ngasih tahu gitu, oh saya kalau lagi cari tiket kereta saya pertimbangannya begini gitu. Saya biasanya tuh beli tiket kereta pas misalnya gini, makanya saya tuh langsung carinya begini. Jadi kayak bener-bener kayak sesuatu yang biasa dia pikirin, tapi maksudnya kita minta untuk diceritain, jadi kayak suara hatinya di film-film Indosiar gitulah, di sinetron gitu. Dan ya kita fokus pada desain atau maksudnya ya desain dari aplikasi atau website kita yang ingin kita tes gitu ya, ingin kita ketahui gimana user berinteraksi dengan desain itu gitu. Ya, jadi sebenarnya kenapa sih desain kita itu perlu di usability testing gitu ya, desain aplikasi atau website kita. Satu, bisa uncover problem in the design gitu, karena kita mungkin nggak pernah benar-benar tahu nih users kita itu gimana berinteraksi dengan aplikasi atau website kita. Misalnya dia cari tiket kereta, dia tuh kemana dulu gitu prosesnya, apakah dia lewat sini, apakah lewat sana gitu, dan ada kesulitan apa yang dia alami gitu, misalkan dalam proses itu gitu. Misalkan dia ternyata kebingungan nemuin entry point
telepon atau mau beli tiket kereta masuknya dari mana ya, misalnya kayak gitu. Atau bingung misalkan kalau mau ganti tanggal gimana ya gitu. Atau kayak bingung gimana mau filter ya, misalkan kayak mau pasang filter, oh saya cuma mau kelas ekonomi gitu. Nah, filternya gimana? Misalnya kayak gitu. Jadi dengan usability testing itu kita bisa paham satu users itu kayak gimana menggunakan website atau aplikasi kita, dan kemudian kita bisa memahami juga mereka itu mengalami kesulitannya di bidang-bidang apa, dan dari kesulitan-kesulitan yang mereka alami itu kita bisa discover new opportunities nih, kita sebagai improve desainnya itu seperti apa ya supaya mereka jadi lebih mudah menggunakannya. Terus kemudian kita juga bisa juga menanyakan kebutuhan mereka seperti apa sih, kenapa mereka itu seperti ini gitu, dan maksudnya kayak adakah jalan lain yang bisa kita berikan dan lakukan supaya dari mereka lebih enak lah, lebih mudah dalam menggunakannya. Kira-kira kayak gitu sih. Ini kenapa usability testing itu penting. Ini juga nyambung ke kayak gambar yang tadi pertama kali aku tunjukin, bahwa kayak kita tuh kadang sebagai developer aplikasi atau website atau mungkin desainernya kayak kita mikir, oh kalau gua akan mikirnya itu kayak gini nih, misalnya gitu. Kalau gua akan pakai aplikasi atau website itu kayak begini nih. Misalkan aku sendiri misalnya nggak pernah beli tiket kereta, terus kemudian aku mendesain aplikasi atau website beli tiket kereta misalnya. Aku pikir orang kalau beli tiket kereta mungkin apa ya? Mungkin kayak apa namanya fanatik sama satu jenis kereta kali. Aku mungkin mesti mau search-nya kayak gini, search nama kereta ya, misalkan Turangga atau apa gitu. Nah, padahal belum tentu maksudnya users seperti itu tindak tanduknya, maksudnya kayak perilakunya, pertimbangannya gitu. Jadi kadang kita juga belum tentu paham banget karena kita bukan penggunanya gitu, atau even kita sendiri yang menggunakan pun maksudnya kan itu pandangan personal kita kan, tapi kita masih tanya makanya ke beberapa user sekaligus supaya kita itu bisa pahami kalau dari sisi pengguna kita itu yang benar-benar menggunakan itu seperti apa gitu. Nah, tipe-tipe dari usability testing sebenarnya ada dua macam, satu yang moderated, satunya lagi unmoderated. Intinya moderated itu adalah sebuah usability testing yang masih ada moderatornya, kayak ada fasilitatornya, jadi kayak benar-benar kayak fasilitator opening dulu, iya Kak Bu, terima kasih udah datang di ini, terus kemudian Kak Bu kita sekarang akan mulai nih gini. Nah, itu sesi yang ada seperti itunya. Nah, kalau unmoderated ini sesinya di mana tugas-tugasnya, terus kemudian desain prototype, link desain prototype-nya kita itu kirimkan ke user secara online, mungkin kayak email atau WA gitu. Terus kemudian kita minta user itu untuk melakukannya secara terpisah sendiri gitu, dan kemudian direkam. Kemudian rekamannya itu dikasih ke kita gitu. Nah, kalau yang biasa sering aku lakukan sih biasanya sih moderated usability testing ya. Biasanya kita langsung ketemu orangnya kayak tadi, cuman karena kalau lagi corona ini kita pakai Zoom gitu sih. Terus mungkin, step by step kita untuk melakukan usability testing gitu. Sebelum memulai usability testing itu, menurutku yang paling penting itu create goals sih, maksudnya kayak memperjelas gitu sebenarnya goals kita atau tujuan kita dari melakukan research ini itu apa gitu. Karena kalau goals atau tujuan dari researchnya aja nggak jelas, kita tuh nanti bingung gitu untuk bikin maksudnya kayak bikin pertanyaan researchnya nanti apa, terus kemudian desainnya seperti apa dan sebagainya. Jadi kita dari awal tuh mesti udah clear ya kenapa kita mau melakukan usability testing ini gitu. Satu, mesti tahu background masalahnya sih. Jadi kayak kalau di kita kejadian misalkan dalam keseharian di Blibli, biasanya kita itu kan melakukan usability testing ini bareng-bareng ya, masa kayak setelah berdiskusi dengan tim desainernya, dari product manager dan sebagainya. Jadi pas misalnya mereka desainernya nih datang ke kita, Lahan tolong dong researchin, gue lagi mau bikin desain baru nih tentang ini gitu, tolong dong researchin tentang ini. Nah, aku tuh pasti tanya sih, maksudnya sebenarnya itu tujuannya apa nih? Boleh ceritain nggak latar belakang kenapa lo mau bikin kayak gini misalnya gitu. Terus kayak benar-benar minta detail sih kenapa kayak gitu. Maksudnya kalau terus data, bahkan kalau dia punya data-data sekarang udah ada ya kayak data dari internal transaction atau data dari Google Analytics, kenapa dipasangin tracker dan segala macam atau heatmap, kalau ada aku mintain juga gitu. Jadi
kayak lebih paham lah, maksudnya tujuan dia untuk apa namanya bikin desain baru ini seperti apa misalkan, atau propose, oh butuh diri seperti ini nih, kira-kira tujuannya itu apa gitu, jadi aku tuh bisa paham dari perspektifnya. Nah setelah itu aku bakal kayak nulis sih goals yang dengan apa namanya clear gitu. Goalsnya itu mesti spesifik ya, concise dan apa namanya spesifik terhadap satu topik gitu. Misalkan contoh goals yang nggak spesifik kayak gini, aku pengen mempelajari tentang users gitu, gue pengen tahu deh users kita tuh kayak gimana gitu. Nah, kayak ini terlalu broad ya, terlalu besar banget, kayak users kita itu kayak gimana gitu, kalau users kayak gimana itu ya kayak gimana, kayak gimana apanya nih gitu, maksudnya dalam bidang apa gitu, terus kayak seperti apa gitu, jadi kayak mesti diperjelas gitu. Ya, jadi kalau aku nulisnya itu bisa jelas, misalkan kayak yang tadi pembelian tiket kereta, oh aku tuh pengen memahami apa namanya bagaimana sih users kita itu melakukan pembelian tiket kereta di Blibli gitu, apa yang menjadi motivasi atau masih penggerak nih pendorong mereka untuk beli tiket kereta gitu pada saat setiap mereka beli tiket kereta, misalnya seperti itu, prosesnya mereka itu seperti apa, apa yang mereka lakukan, apa kesulitan yang mereka alami gitu. Nah jadi maksudnya kayak goalsnya itu mesti ditulis dengan clear lah gitu, jadi sehingga jelas nanti bisa merumuskan untuk pertanyaan research-nya gitu. Yang kedua, define partisipan kriteria. Nah, kalau untuk partisipan kriteria ini, jadi ada artikel menarik nih dari Nielsen Norman dan juga dari ini Bethan Climore, dan yang juga aku serta teman-temanku juga setujui, karena masa kayak ini dari pengalaman kita juga biasa kayak gini juga sih gitu. Jadi kita itu cenderung memilih extreme users. Extreme users itu seperti apa sih? Extreme users itu adalah orang yang sangat sering menggunakan produk kita, atau orang yang di sisi sebelah sini nggak menggunakan produk kita sama sekali, tapi punya kebutuhan ke arah produk itu gitu. Kenapa nih kita memilih yang ekstrim kanan dan yang di ekstrim kiri gitu ya? Nah, terutama kalau di yang ekstrim kanan nih, kalau kita memilih users yang sering banget menggunakan produk kita, jadi istilahnya frekuensi mereka menggunakan kan lebih sering tuh produk atau fitur tertentu, misalnya kayak dia melakukan pembelian tiket keretanya cukup sering gitu ya. Nah, jadi tipe-tipe users yang memang sering menggunakan ini, biasanya dia tuh lebih articulate, dalam artian dia lebih bisa menyampaikan pemikiran, pendapat, dan pandangan dia tuh dengan lebih jelas gitu. Dan kalau cerita itu lebih enak dan lebih jelas. Kenapa? Karena dia memang setiap hari, atau maksudnya kayak bukan setiap hari, maksudnya emang sering menggunakan, jadi dia tahu apa yang mau dia ceritain, jadi lebih jelas. Itu lebih akan lebih mudah dan lebih efektif untuk kita ketika kita mendapatkan users yang articulate dan maksudnya kayak mampu menceritakan dari berbagai sudut pandang, kenapa saya begini, kenapa saya begini, kenapa saya begini. Jadi kayak maksudnya interview beberapa orang seperti itu aja udah dapat insight atau findings yang udah lumayan lengkap, dibandingkan maksudnya kayak users yang jarang pakai. Jadi kalau ditanya tentang topik itu biasanya malah lari-lari ke tempat lain, misalkan kayak cuma pernah beli sekali sih yang itu tiket keretanya, jadi sisanya saya di Blibli misal beli beras gitu ya. Nanti kalau ditanya lagi tentang tiket kereta udah jarang banget bisa cerita, nggak banyak yang bisa kita dapetin gitu sih. Itu satu gitu. Terus selain karena mereka lebih articulate, yang kedua juga biasanya karena mereka lebih sering pakai, jadi mereka tuh lebih problem-problem yang mereka alami atau hadapi itu, maksudnya frekuensi mereka mengalami problem atau masalah gitu ya, itu akan lebih besar dibandingkan orang-orang yang tidak bukan tidak sih, maksudnya lebih jarang pakai gitu, karena mereka kan lebih sering pakai. Jadi mereka udah lebih tahu, lebih ada beberapa kali mengalami masalah misalnya gitu, jadi lebih tahu masalah-masalah apa yang mereka sering hadapi dan apa yang bisa dia sampaikan ke kita. Oh kesulitannya gini, jadi kesulitannya begini nih, kalau soalnya aku tuh mikirnya kayak gini. Jadi lebih gitu sih. Dan biasanya maksudnya high priority issue kita kan high priority issue kita itu biasanya berasal dari orang yang ekstremis nih, maksudnya kayak yang sering banget menggunakan kan. Maksudnya kalau mereka sering banget menggunakan, terus kayak itu sulit banget buat semua dari mereka, kemungkinan besar itu juga dialami oleh yang di tengah-tengah juga. Ada kemungkinan dialami, ada kemungkinan kalau yang ini lebih sering menggunakan dikit dia akan mengalami juga gitu. Jadi dengan kita solve issues yang dialami oleh yang orang ekstremis ini yang paling sering, yang memang lumayan sering menggunakan ini, kemungkinan besar kita juga bakal men-solve problem-problem yang potensially akan dihadapi orang-orang yang di tengah-tengah ini gitu. Nah, sementara kalau orang yang nggak pernah pakai sama sekali tapi punya kebutuhan, misalnya contohnya kayak tadi beli tiket kereta, jadi mungkin dia nggak pernah beli tiket kereta di Blibli, tapi mungkin beli tiket kereta di tempat lain, tapi ya pernah dan lumayan sering gitu, rutin di tempat lain.
Nah, yang kayak gitu-gitu juga bisa jadi partisipan riset kita karena dia menggambarkan ekstrim yang sebelah satunya lagi gitu, yaitu orang yang rajin beli tapi belinya tempat lain gitu. Kalau beli nah kalau gitu kan bisa kita tanyain, kenapa nih Masnya kayak nggak pernah nyoba bisa dibeli gitu, terus kayak dari sudut pandang dia nggak pernah nyoba tapi memang punya kebutuhan yang untuk beli tiket kereta, gimana nih proses beli tiket kereta di Blibli gitu, apa kesulitan-kesulitan yang dialami gitu. Kalau kita bisa solve kesulitan dari yang sisi sebelah sini, ini kita akan maksudnya istilahnya nyelesain kesulitan dari first time users kan, orang yang pertama kali pakai misalnya gitu, yang sebelumnya nggak pernah pakai. Jadi kalau kita bisa solve masalahnya di sini, itu juga nanti akan memudahkan kalau kita mau rekrut users baru gitu. Kira-kira seperti itu sih. Nah, tapi tetap maksudnya kalau dari yang extreme users ini tetap kalau di bagian ini menurutku tuh perlu diperhatikan orang yang memang menggunakan dan maksudnya kayak menggunakan fitur itu ya. Contohnya ya memang pakai tiket kereta, cuman maksudnya beli tiket kereta cuman di tempat lain, misalnya nggak di Blibli, misalnya kayak gitu. Soalnya kalau misalkan orang yang nggak pernah beli tiket kereta kayak, oh ya saya biasanya naik pesawat sih, atau saya di pulau saya itu nggak ada kereta gitu ya. Buat apa kita tanyain tentang hal-hal tentang beli tiket kereta, karena itu nggak akan pernah relatable. Jadi extreme usersnya juga bukan berarti orang yang nggak butuh layanan itu ya, yang mungkin butuh tapi menggunakan layanan tangan instead of layanan kita gitu. Itu kira-kira. Nah, ini juga topik yang menarik. Jadi Kak, berapa banyak orang yang kita mesti invite nih untuk jadi responden research kita gitu. Kalau dari Bapak Jacob Nielsen namanya, founding father UX ini, dia sempat menyampaikan sih kalau 5 partisipan itu cukup biasanya untuk mengcover 50% of usability issues yang terjadi gitu. Ada lagi ilmuwan lain, maksudnya kayak researcher lain yang kemudian meneliti, kemudian nambahin bahwa 85% issues ini kemungkinan besar akan dialami, masing-masing isunya akan dialami sekitar 31% dari seluruh users kita gitu. Nah, tapi ada untuk beberapa kali ada beberapa researcher yang nerbitin jurnal juga yang bilang kalau kayaknya 5 itu masih kedikitan sih, soalnya kayak kadang invite 5 partisipan kita cuma uncover kira-kira 5, kadang orang bisa cover 85% masalah gitu. Tapi kadang-kadang kita juga bisa pas ngundang 5 cuma mengcover 50% dari usability issues gitu, kan kedikitan gitu. Nah, jadi ada juga propose teori baru. Invite lah sebanyak 8-10 partisipan gitu. Dan dengan syarat partisipan itu lumayan homogen ya, maksudnya kayak dari grup yang sama dan karakteristik yang sama gitu. Nah, kalau gitu tanya lagi mungkin kayak Kak, kalau kayak gitu yang mana nih gitu. Kalau aku pribadi, aku biasa kan ngambil dari 5 sampai 8, 5 sampai 10 juga bisa sih ke total partisipan itu, tergantung apakah findings-nya itu udah saturated atau enggak, apakah aku udah menemukan pattern atau enggak gitu. Tapi mostly sih 5 sampai 8. Aku barusan usability testing ini aku juga invite 8 orang lah gitu. Dan aku merasa 8 orang ini udah lumayan konklusif karena kayak dari pattern-nya itu udah ketemu gitu, kayak oh nih rata-rata orang pada di bagian ini rata-rata orang melakukan ini, di bagian ini rata-rata orang melakukan ini, mengalami ini gitu. Jadi kayak ini sebenarnya kayak menurutku juga endingnya ya untuk saat ini karena ini quantitative research kan, jadi ini subject to judgementnya si researchernya sendiri gitu. Jadi dari kita sebagai researcher sih yang bisa ngejudge gitu, maksudnya kayak menentukan kira-kira dengan jumlah partisipan yang segini findings kita itu sudah konklusif belum gitu, apakah maksudnya itu udah konklusif, terus kayak kira-kira yang kita cari kita butuhkan tuh pertanyaan kita udah terjawab belum gitu. Kalau misalkan partisipan A masih ngomong A, partisipan 1 ngomong A, partisipan 2 ngomong B, terus 3 C, D, terus kayak masih nggak konklusif ya, aku biasa nambah terus sih sampai kayak ketemu pattern sama konklusinya gitu. Kak, misalkan undang orang dari grup yang berbeda, per grup biasa berapa nih? Kalau dari Pak Jacob Nielsen Norman ya, misalkan kayak grup tadi yang pakai kompetitor, pakai kita sama sering pakai kita gitu. Nah, kalau dari Jacob Nielsen Norman sih bilang undang 3-4 orang per grup tuh udah cukup gitu. Kalau aku biasanya 3-5 lah per grup gitu. Lagi-lagi lihat apakah maksudnya sudah kayak konklusif atau enggak findings-nya gitu. Kak, tapi ini sampel size-nya dikit banget gitu, sering juga di komentarin gitu kayak ini maksudnya kayak reliable nggak ya kalau seperti ini gitu. Gini, jadi kalau misalkan kita pakai teori ini ya sebenarnya lumayan ini ya reliable. Tapi maksudnya kalau
memang yang pengen aku tekankan sekali lagi dan sekali-sekali lagi bahwasanya ini adalah research kualitatif gitu. Jadi ini bukan research kuantitatif. Sekali lagi ketika research kualitatif ini di dalam tujuan kita melakukan usability testing kan lebih ke kayak untuk meng-uncover users tuh gimana sih berinteraksi dengan aplikasi atau desain berinteraksi dengan desain dari aplikasi atau website kita gitu. Nah, kemudian proses-proses apa aja yang dialami oleh users ketika berinteraksi itu, kesulitan apa aja yang biasa kita alami. Nah, karena memang qualitative research itu tujuannya meng-uncover kayak apa namanya desain-desain yang topik-topik yang seperti itu dengan kedalaman yang seperti itu. That's why maksudnya kayak dari dia memang bukan digunakan untuk maksudnya digeneralisasi ke seluruh populasi gitu. Dalam artian nggak bisa dijadiin dipresentasein. Kalau aku ya jadi kayak kalau memang pengen dipresentasein ya kayak survei terus dengan populasi udah ratusan gitu, itu cerita yang berbeda. Karena tujuan usability testing itu lebih kayak lihat gimana user berinteraksi dan masalah-masalah apa yang terjadi yang dan how-nya kenapanya gitu. Jadi kita jawab why dan how-nya gitu sih. Lebih ke jadi ini lebih buat jawab tujuan bisnis kita itu sebenarnya mau apa gitu. Kalau dari usability testing ya lebih ke uncover why dan how. Kalau memang mau tahu persentasenya begini itu lebih tepat kalau kayak menggambarkan survei, tapi survei kan tidak akan bisa menggali atau maksudnya kayak memberikan insight yang lebih mendalam untuk apa yang terjadi dan bagaimana ini terjadi gitu sih. Oke, nah selanjutnya develop research guideline. Jadi kalau research guideline ini biasanya kita ada opening, terus kemudian ada core-nya, kemudian ada closing gitu. Jadi kalau opening itu ice breaking, jadi kita gunakan untuk memberikan konteks yang lebih dalam gitu. Kenapa sih butuh ice breaking atau opening dulu gitu ya? Jadi kayak supaya sesi research-nya itu nggak aku gitu loh, nggak seperti kayak nggak seperti kayak satu arah kayak lagi ujian gitu. Jadi biasanya di depan tuh kita masih kayak ice breaking kayak building the rapport lah sama users itu penting banget sih, masih kayak kita bikin users merasa nyaman depan. Terus kemudian kita biasanya juga bisa tanya pertanyaan tentang general behavior-nya, misalkan kalau kayak beli tiket kereta di Blibli, terus kita bisa tanya juga, biasanya kalau di Blibli belanjanya apa aja, jadi tanya dari situ dulu, dari pertanyaan gedenya, kemudian baru tanya ke pertanyaan lagi yang terkait dengan topik usability testing, misalnya, boleh cerita nggak terakhir pengalaman beli tiket kereta gimana sih gitu, prosesnya gimana, itu kapan gitu dan sebagainya kayak. Nah, dengan itu kita juga bisa dapat konteks ya, jadi kayak kita paham seorang pemuda ini dia tuh kapan sih membeli tiket kereta gitu, dalam situasi seperti apa gitu. Terus kita bisa paham misalnya di belakang dia bilang, aduh saya tuh nggak pernah beli seat soalnya kayak saya tuh buru-buru banget, yang penting bisa dapat tiket aja udah syukur gitu ya. Oh kenapa gitu? Karena di depan dia cerita, saya tuh beli tiket kayak kereta itu kan biasa buat lebaran kan dibuka H-90, di H-90 tuh udah rebutan banget deh, pokoknya penting dapat gitu ya. Jadi kayak jam 12 malam saya pastikan koneksi internet saya misalnya kuat, terus saya langsung beli detik itu saat juga kayak gitu. Jadi saya buru-buru mikirin mau bentuk mana, yang penting dapat dulu gitu. Kalau enggak bingung pulangnya gimana gitu. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi kita paham konteksnya. Jadi nanti bisa kita relate sih. Maksudnya dia berperilaku seperti ini atau berinteraksi seperti ini di aplikasi atau desain kita karena begini gitu. Kira-kira gitu. Nah, kemudian masuk ke core-nya yaitu usability testing task-nya, terus kemudian rating sama feedback gitu. Jadi terakhir itu aku biasanya kayak minta partisipannya memberikan rating, terus kemudian bercerita tentang kenapa dia memberikan rating seperti itu. Jadi kan termasuk apa yang disukai, apa yang nggak disukai, sama feedbacknya gitu. Nah, tapi kalau rating ini sebenarnya hati-hati banget terjemahinnya. Aku nggak prefer untuk highlight ini sih. Aku memang tanya, tapi kayak kalau dari report aku lebih meng-highlight poin-poin likes, dislikes-nya gitu. Kenapa? Karena orang Indo kalau suruh ngasih rating jelek itu biasanya susah banget bener. Ada orang yang masih sepanjang sesi usability testing itu ngomel terus kayak desainnya jelek banget, saya pusing, saya gini-gini kayak marah-marah gitu kan. Tapi kalau dikasih rating, ya kasihan lah ya, maksudnya ini tim udah bikin gitu, saya kasih 4 gitu. Mungkin gak dalam hati takut kali ya kita dipecat gara-gara gitu kan, padahal enggak gitu loh. Maksudnya kayak kita benar-benar butuh honest feedback gitu untuk improve gitu. Jadi that's why kayak meskipun penuh dengan omelan dan ini, tapi kalau suruh ngasih bintang, biasanya bintang 4, bintang 5 itu bertebaran banget sih. Jarang banget ya ada yang benar-benar bintang 0 karena saya nggak suka banget sama ini, itu jarang banget gitu. Jadi makanya kita tuh dengerin gitu, maksudnya apa yang disukai dan apa yang nggak disukai, kenapa ngasih nilai segitu. Nah dari situ kan kita bisa kayak tahu sendiri sih, maksudnya feedback apa yang perlu kita improve, sana kesulitannya gimana. Selain itu dari pas proses usability testingnya kita kan sebenarnya juga udah ngeliat tuh dia tuh sulitnya di mana, segala macam kan kita lihat sendiri.
Nah, terus ini yang mungkin core-nya yang penting banget di sini gimana menulis task untuk usability testing. Satu, mulai dari hal yang paling generik yang partisipan bakal lakukan dulu gitu loh. Maksudnya sebelum memulai ke task lain. Misalnya kalau beli tiket kereta. Yang pertama misalnya mau beli tiket kereta di Beli ya, mesti bisa tahu ya cara belinya lewat mana gitu. Masuk ke halaman tiket kereta itu lewat mana gitu. Jadi kayak aku pasti task satunya nunjukin, Pak boleh tolong tunjukkan nggak kalau booking tiket kereta di Beli biasanya gimana sih gitu. Ntar dia nunjukin, oh dia nyarinya tuh lewat sini. Gitu. Nah, sudah task 1 kan, baru kita turun ke hal yang lebih spesifik. Nah, kalau sudah kalau beli tiket kereta setelah menemukan di mana menunya, kan berikutnya itu prosesnya itu adalah membeli tiket kereta ke tujuan, jam dan waktu yang sesuai. Nah, kemudian aku bikin tasknya kayak gini. Nah, misalkan nih Pak udah sampai di halaman ini nih, nah itu ceritanya dia udah selesai nih, dia udah di halaman yang untuk pembelian tiket kereta. Nah, Bapak lagi mau beli tiket kereta dengan detail seperti ini. Tujuannya dari Jakarta, Bandung misalkan. Terus kemudian tanggalnya tanggal segini, jamnya bebas, tapi di atas jam 6 sore, ceritanya Bapak baru bisa pergi di atas jam segitu, terus kemudian Bapak bakal bersama dengan teman Bapak, atau pasangan Bapak dan satu anak gitu, terus kemudian kelasnya Bapak mau eksekutif gitu. Nah, Bapak kira-kira bagaimana proses nyarinya? Nah, biasanya kalau tas ini aku tadi tulis kayak di semacam kertas gitu sih, kayak bisa tulis di kertas atau mungkin diketik terus di print juga boleh. Jadi tujuannya itu karena ini kan detailsnya lumayan banyak ya, bisa dari sini ke sini, jam segini segala macam. Jadi kalau aku yang omongin takutnya kan nanti ada yang kelupaan gitu, maksudnya dari segi dari segi partisipannya lupa tadi tasknya yang mana Mbak gitu. Jadi kayak enak kan kalau ditulis gitu, dia bisa baca juga gitu. Terus kemudian aku jelasin pastiin dia udah paham baru kemudian mulai gitu. Nah, task ini kenapa kita mesti pakai task kayak gini sih Kak? Jadi kayak lebih detail gini ya. Jadi sebenarnya harapannya supaya semua users tuh melalui task yang sama. Jadi kita nanti ketika terakhir kita mau measure atau maksudnya di step-step mana sih yang susah gitu untuk users gitu ya. Kita tuh bisa measure-nya itu seimbang gitu sama. Karena kayak misalkan users mengalami kesulitan untuk menemukan pilihan jam tertentu nih gitu, misalnya kayak susah nih untuk nyari yang di atas jam 6 malam, jadi dia cuma scroll aja, misalnya padahal ada fungsi sort gitu nah dia nggak menemukan ke situ gitu. Jadi kita kalau bikin tasknya secara detail ini kita bisa measure-nya itu per masing-masing kayak kalau menggunakan fungsi pemilihan tanggal gimana, kalau fungsi pemilihan jam yang di atas ini gimana gitu, terus kayak kalau memilih jumlah passenger yang gini gimana, memilih kelas yang tertentu gimana, kayak gitu. Jadi nanti gampang measure kesuksesan dari tugas itu atau dengan kata lain kan kesuksesan tugas itu atau kesuksesan dari fitur atau desain fitur itu gitu sih. Terus, nah tapi apakah kalau misalkan usersnya itu memang sehari-hari itu punya pertimbangan lain, misalkan saya biasanya nggak ngeliat jam sih, jam manapun bebas, ya gak apa-apa. Jadi kalau nanti dia cerita, maksudnya kayak setelah dia bilang tugas ini kan kita minta dia juga cerita ya. Jadi dari cerita dia kan nanti tergambar tuh, kalau saya biasanya begini, saya biasanya begitu gitu. Ya, itu juga jadi satu insight gitu maksudnya kayak mungkin partisipan A mengalami kesusahan untuk menentukan jam misalkan karena biasanya dia nggak beli jam, pokoknya ya maksudnya harga tiket yang termurah yang masih tersedia di tengah atas dipilih misalnya kayak gitu. Nah itu juga jadi satu insight kita gitu sih. Terus prepare the design ya. Jadi kalau misalkan case tadi nih, misalkan beli tiket kereta karena fiturnya sudah live, ya kita bisa langsung pakai desain desktop atau di aplikasi kita. Tapi kalau memang nggak ada, bisa dibikin di prototype dulu, dipakai Marvel atau Sketch atau InVision gitu. Nah, kalau teman-teman ada yang mau tanya proses desain prototype, mohon maaf aku nggak bisa jawab karena aku biasanya nggak ngedesain sendiri. Aku biasanya ada UX designer yang bantu ngedesain sih. Jadi kalau aku benar-benar lebih ke risetnya. Oke. Terus mungkin ini sedikit do and don'ts during render testing. Satu ya, ini building rapport dulu sih kayak tadi aku bilang di awal, maksudnya kayak gimana kita mulai memberikan pembukaan itu penting banget. First impression itu kayak matters banget. Jadi kayak orang tuh bisa kayak tertarik terus kayak mau ngobrol dan cerita-cerita sama kita itu sangat dibutuhkan sama pertama kali sih, gimana sambutan kita, gimana pengenalan diri kita dan sebagainya gitu. Dan aku biasanya dari awal tuh cerita juga sih, maksudnya kayak bahwa kita itu ngetes tuh desain
kita gitu, bukan ngetes bapak atau ibu sebagai partisipan gitu. Karena kita kan memberikan beberapa tugas, Pak, tolong misalkan bapak seandainya nih mau cari tiket kereta dari Jakarta ke sini, terus dengan tujuan begini-begini gitu. Jadi kan masa meskipun kita berusaha kayak ngomongnya bawanya enak gitu ya, kalau kita di depan nggak ngomong kayak gini, kadang-kadang users tuh kayak takut salah gitu, kayak aduh kalau saya nggak bisa gimana ya, kalau saya gagal gimana ya. Padahal kalau dia gagal kan salahnya di kita sebenarnya. Berarti desain kita tuh somehow tuh kayak membuat dia bingung, ada hal yang dia bingung atau hal yang dia gimana gitu. Nah, tapi kan maksudnya users tuh jadi takut kalau saya salah tuh gimana gitu. Terus kayak salah-salah nanti malah jadi kayak merasa kayak kita tuh lagi jadi dosen. Terus itu apa namanya kayak peserta ujian gitu. Nah, itu tuh kesan yang sangat harus dihindari ya kalau mau enak sama partisipannya. Jadi aku dari awal sih biasa udah bilang gitu kayak ya, thank you banget nih Bapak Ibu udah mau datang ke Blibli. Nah, maksudnya kita ini saat ini nih mau apa namanya minta Bapak Ibu untuk cerita-cerita nih pengalamannya dan tiket kereta di Blibli. Terus nanti aku juga mau ini ya Pak Bu minta mau uji cobakan desain atau terbaru dari Blibli. Gitu. Jadi di sini nggak ada benar salah nih Pak. Yang kita mau tes itu adalah desain dari aplikasi atau websitenya gitu. Jadi kan jadi peserta itu tahu nih maksudnya kayak kita itu bukan mau ngetes Bapak Ibu ini bukan lagi dalam ujian loh Pak Bu, ini bukan meeting formal, terus nggak ada benar salah. Kalau memang Bapak Ibu ada kesulitan di bagian mana ada kebingungan, itu justru adalah hal yang harus kita perbaiki nih Pak Bu, supaya kedepannya Bapak Ibu kalau lagi menggunakan tuh enak. Aku biasa di awal pasti ngomong kayak gini sih. Saya itu kalau nggak benar-benar kayak orang tuh jadi takut nih benar salah nggak ya? Atau aduh, maksudnya kayak aku kok kayak aku bodoh banget ya gitu. Jadi kayak kita menghindari sih sampai partisipan kita seperti itu gitu. Yang kedua, ini biasanya kalau misalkan ada note taker enak ya, jadi kayak bantu untuk observe dan take notes on things yang partisipan do on your design. Jadi kayak misalnya dia cari tiket kereta, dia tuh kemana-mana dulu, apakah dia langsung dia ketik di kolom search gitu, kolom pencarian, ataukah dia ke menu mana kemana-mana. Jadi kayak segala step-step dia untuk mencapai tujuannya, mencapai tasknya itu kita catat dan kita observasi gitu. Biasanya kalau ada note taker enak, jadi dia bantu nyatet bagian itu. Terus kemudian kita biasanya tuh aku akan minta partisipan tuh explore first gitu, karena pasti banget di dalam sesi itu mereka akan bertanya-tanya gitu kayak tapi ini benar nggak, ini nggak, ini maksudnya gini nggak sih, ini gini nggak sih, terus sering kayak ada pertanyaan gitu kan, aku bakal bilang sih, oh ya Pak Bu mungkin ini dianggap kondisinya seandainya Pak Bu tuh lagi sendirian gitu ya, nggak ada saya nih, nggak ada orang di sebelah Bapak yang bisa ngasih tahu begini gitu, jadi mungkin kayak posisinya kalau Bapak Ibu lagi sendirian Bapak Ibu bakal gimana, kalau dari pandangan Bapak Ibu itu kira-kira gimana kayak gitu sih. Nanti kalau semua pertanyaan Bapak Ibu saya jawab di terakhir ya, di akhir sesi gitu ya, gitu sih. Jadi maksudnya benar-benar di awal tuh dikondisikan nih kalau dia lagi testing tuh ya berarti dia lagi sendirian dan lagi ya anggaplah kayak di lingkungan natural mereka kan, karena most of the times mereka kan nggak mungkin lagi buka aplikasi Blibli itu di sebelah ada orang Blibli yang bantu. Ini kan cuma kalau case kayak karena lagi partisipan gitu. Terus ya itu encourage dia untuk out loud, ini yang tadi kayak film Indosiar, jadi kayak Pak Bu itu mungkin ya suara hatinya itu disampaikan kalau pas lagi apa namanya nyari ini pertimbangannya gimana, pasti gimana. Terus, nah biasanya setiap selesai satu task aku tuh bakal tanya follow up questions, misalnya kayak gini, tadi saya lihat Bapak klik ke tombol ini gitu, bagian ini ya, itu boleh ceritain nggak? Misalkan dia tadi nggak ada cerita, kan sebenarnya encourage dia untuk speak out loud nih, tapi kalau misalnya dia tadi nggak sebut, aku bakal tanya sih, misalnya kayak tadi saya lihat Bapak klik ke tombol ini gitu, mungkin boleh diceritakan nggak Pak pertimbangannya apa untuk klik ini gitu. Nah, kalau aku pribadi untuk satu tips di bagian sini, aku tuh nggak pakai kata kenapa gitu. Kalau bisa sih nggak kenapa sih. Aku berusaha me-rephrase atau mengganti kata-kata kenapa dengan apa yang membuat gitu. Apa yang membuat apa namanya Bapak Ibu melakukan ini, apa yang menjadi pertimbangan Bapak atau Ibu untuk melakukan ini gitu. Kenapa? Kenapa lagi? Soalnya kadang-kadang ketika kita menggunakan kata kenapa sih gitu ya. Jadi itu kadang-kadang seperti kayak orang jadi cenderung defensif gitu, jadi kayak harus apa namanya mempertahankan opini dia gitu, kayak pendapat dia kayak harus menjustifikasi atau merasionalisasi pendapat dia. Mungkin ya karena ada alasan-alasan misalnya kayak gitu. Jadi kalau tanya apa yang membuat gitu tuh boleh ceritain nggak pertimbangannya apa sih Bapak membuat ini gitu kan, jatuhnya itu bahasanya lebih enak. Jadi kayak nggak nyerang, nggak membuat dia jadi harus defensif lah gitu. Tapi sebenarnya menurutku juga tone suara ketika tanya mesti lebih enak, kenapa sih gitu, mungkin kayak sambil senyum sambil ini juga mungkin nggak terlalu terkesan gimana ya gitu. Itu akan lebih mudah kalau terutama face to face sih, maksudnya kan lihat langsung muka orangnya, gestur badan gitu kan ngaruh banget biasanya.
Terus terakhir, jangan bertanya pertanyaan yang leading atau non-neutral statement ya. Jadi kalau bisa kita tuh bikin pertanyaan usable testing kayak tadi dicontohkan aku di depan, itu kita tuh mulai dari open ended gitu. Mungkin proses pertimbangannya nih ketika membeli tiket kereta seperti apa gitu, misalnya kayak gitu. Terus kayak proses nyarinya gimana gitu. Enggak instead of serta-merta tanya kenapa sih menurut Bapak harga itu penting gitu. Padahal dia sebenarnya belum pernah ngomong kalau harga itu penting. Itu mungkin asumsi kita gitu. Jadi kayak jangan kayak gitu. Tapi tanya itu dari yang open ended dulu gitu. Terus aku juga menghindari pertanyaan yes no, kecuali kalau memang udah mentok dikasih pertanyaan open ended itu di probing gitu ya, terus kayak orangnya jawabnya ya itu maksudnya masih nggak nyambung atau muter-muter gitu di luar konteks yang kita ingin ketahui, nah itu baru mungkin kayak boleh tanya kayak yes no gitu, misalnya kayak apakah kalau dalam situasi ini Bapak akan begini atau begini misalnya gitu. Tapi itu jalan terakhir, maksudnya jalan pertama itu nggak kayak gitu, selalu tanya dari yang open ended dulu, karena kita nggak pernah tahu users itu bakal jawab apa gitu. Terus yang kedua, non-neutral statement ini sangat harus dihindari. Jadi misalnya gini, jangan sampai kalau ketika users sudah berhasil melakukan sesuatu atau melakukan tugas tersebut, wah pintar sekali Bapak, wah benar sekali Pak gitu. Akhirnya Bapak klik juga, udah saya tunggu gitu. Waduh, itu enggak banget gitu. Jangan sampai kayak gitu, karena maksudnya kayak kita kan nggak pengen mengarahkan users kita, apalagi memberikan kesempatan, memberikan pandangan bahwa Anda benar, Anda salah. Oh, kalau saya begini nih benar nih, saya begini itu bagus nih, gitu kan enggak. Jadi kita jangan ambil ke arah situ sih gitu kira-kira. Terus, nah ini tadi sampai ini proses-proses melakukan usability testingnya. Nah kemudian kita menganalisa hasil usability testing gitu. Kalau aku biasanya kalau usability testingnya itu quick and dirty, jadi kayak cepat gitu ya. Aku tuh biasanya bikin kayak gini sih, kayak tabel gini, terus kayak aku scoring gitu. Kalau aku skor tuh berdasarkan kemampuan setiap partisipan untuk melakukan atau mengerjakan tiap tugas yang tadi udah diberikan. Misalkan tadi ini kasusnya beli tiket kereta ya. Jadi step by stepnya kan tugas pertama cari tiket, kemudian milih mengisi informasi passenger, kemudian milih kursi, misalkan terus terakhir pembayaran gitu. Nah, saya ngasih satu, kalau misalkan dia itu bisa melakukan itu secara smoothly, 0,5 biasanya kalau dia tuh bisa, tapi kayak struggling gitu loh, kayak ada di tengah-tengahnya kayak lama banget kayak susah buat dia muter-muter dulu, aduh saya lupa, bentar saya ingat dulu, misalnya kayak gitu, atau kayak ada bingung gitu ya tengah, dan 0 ya kalau memang dia nggak bisa gitu, kayak nggak tahu gimana nyari, nggak bisa nyari tempat duduk gitu. Udah gitu. Jadi dari itu kita kasih nilai. Ini kalau aku gini, tapi teman-teman bisa ganti aja sih skornya, misalnya ini jadi 3, ini 2, 1 atau gimana, terserah sih. Gitu kalau aku sih lebih ke sini ya, kasih nilai gini. Terus nah aku jumlahin maksudnya berdasarkan partisipannya dan retak. Dari sini kan kita bisa lihat tuh, maksudnya kayak rata-rata orang tuh nggak ada masalah ya kalau dalam bagian mengisi passenger info gitu. Dalam mengisi pembayaran juga nggak susah, kayak nggak ada masalah. Semua tuh bisa melakukan dengan cepat dan mudah gitu. Yang ada masalah itu ternyata memilih tempat duduk gitu. Apa sih masalahnya itu ketika milih tempat duduk? Ini kita deskripsiin juga di sini gitu. Maksudnya ketika milih tempat duduk itu kesulitan-kesulitan apa aja yang dialami gitu. Users tuh kemana-mana aja gitu dalam proses milih tempat duduk itu susahnya gimana, terus apa batan apa yang mereka klik gitu, bingungnya kenapa waktu itu gitu. Jadi satu kayak bisa ngitung nilai ini supaya bisa tahu maksudnya kayak di bagian mana yang maksudnya kayak halaman atau journey atau fitur apa yang paling perlu kita improve karena paling menyulitkan buat users, dan yang kedua kita juga mendescribe kesulitannya itu gimana gitu, misalnya step by step yang dia lakukan untuk mencapai tujuan itu seperti apa gitu, dan apa aja yang dia alami dan dilakukan di situ gitu sih. Terus ditulis di mana Kak ini reportnya gitu ya? Apakah mesti di-reportin atau dibikin Excel atau di Word gitu? Kalau aku bilang paling enak sebenarnya PPT, karena kalau PPT kan kita bisa screenshot ya. Jadi kayak misalnya tadi mau menjelaskan kesulitan orang di bagian-bagian ini. Nah, kalau di PPT kan kita bisa screenshot, maksudnya maksud saya tuh di halaman ini, di button ini loh orang tuh susah di tombol ini gitu. Di bagian ini yang orang susah gitu. Itu bisa. Tapi kalau misalkan
ini quick and dirty, maksudnya kayak butuh cepat banget gitu. Kayak kadang-kadang juga nggak necessarily harus bikin report yang sophisticated kayak cantik banget gitu, nggak sih, kayak ya bisa bikin di Word atau di Excel, atau mungkin bahkan kadang-kadang tuh kayak langsung didiskusiin aja sama stakeholdernya kan. Note taker biasanya kan desainersnya ikut nonton atau apa ya, ikut nonton bantu nyatakan, dia kan juga mendengarkan dong usersnya seperti apa berinteraksi. Nanti mungkin kita diskusikan, kita kemarin kita udah interview ada 5 orang gitu, terus kayak findings kita tuh masing-masing begini gitu, terus kayak kira-kira kesulitan mereka di sini, nah solusinya gimana nih, terus kayak udah solusi terus bikin, terus kemudian di desainnya dirubah lagi, diiterate lagi sebagai gitu. Nah ini sih kayak model-model diskusi kita atau brainstorm kita lah bersama-sama dengan stakeholder yang terlibat di dalam prosesnya gitu ya. Ini gini, kalau biasanya kita diskusi sih kadang-kadang tuh nggak selalu maksudnya nggak selalu modelnya kayak gini gitu. Dalam artian nggak selalu kayak sticky note, nggak selalu kayak open tulis. Kadang ya diskusi langsung ngomong gitu juga bisa gitu. Cuman nih kadang-kadang kalau mau lebih interaktif, kita tuh bisa melakukan ideation session. Jadi ideation session ini kita minta semua orang untuk menuliskan ide atau takeaways-nya gitu yang didapat dari insight atau findings-nya, kemudian ditempel kemudian kita tempel nih masing-masing di board gitu. Kemudian kita voting nih, maksudnya kayak ide siapa sih yang kita mau ambil, kita mau tackle gitu. Nah, dalam proses ideation ini atau sharing findings ini biasanya sih tergantung skalanya, tapi kadang-kadang kita umumnya pasti melibatkan desainer, terus kemudian melibatkan product manajernya, terus orang dari tim bisnisnya, dan juga kalau bisa melibatkan dari tech atau developernya gitu. Karena kalau dari tim tech kan yang bisa kasih tahu nih, maksudnya kayak limitasi. Tapi kalau user susah di sini, kita bikin fitur A untuk nyelesain ini. Waduh, itu codingannya susah. Misalnya kayak gimana gitu. Aku kan bukan coder. Jadi kayak maksudnya dari segi tech itu juga bisa kita minta pendapatnya gitu. Tapi dari tech juga evaluasi gitu. Ambil kita juga berempati dengan teman-teman tech limitasinya seperti apa dan segala macamnya. Terus mungkin sebelum masuk ke Q&A, mungkin pertanyaan yang aku juga sering dapat kalau misalkan ada teman-teman tanya bisnis tuh bilang gini, nah Kak, pada akhirnya kita itu menggunakan maksudnya kayak findings seperti apa nih, apakah semua findings dari users, maksudnya kayak insight dari users tuh udah pasti akan segera kita terapkan ke produk kita gitu, maksudnya ke aplikasi atau website kita gitu. Nah jawabannya ya nggak selalu sih, belum gitu, karena kita lagi-lagi harus gimana ya, dari kita sendiri mungkin bisa sebagai researcher kita menyampaikan kalau sudut pandangan dari users itu seperti ini gitu, kesulitan users seperti ini, pengalaman seperti ini, supaya tim lainnya bisa bisa saling memahami lah users itu seperti apa gitu, berempati sama users. Tapi endingnya kita kan juga users kita itu nggak cuma pengguna kita, tapi juga tim bisnis itu juga users kita. Terus kemudian tim teknologi, tim tech developernya itu juga users kita. Jadi ya ambil jalan tengah lah yang istilah win-win solution gitu ya. Dari segi users enak, terus dari segi bisnis gitu juga enak gitu. Dari segi tech juga enak gitu. Jadi kita cari solusi yang bisa win-win solution lah untuk di masing-masing ini gitu. Dan itu pasti butuh perjuangan, butuh maksudnya kayak selalu terus-menerus sih. Jadi kayak setiap ada apa iterasi lagi, maksudnya kayak terus developing lah maksudnya untuk jadi lebih baik. Gitu sih kira-kira kalau dari aku yang bisa aku sampaikan hari ini. Terus kayak Q&A-nya udah lumayan banyak, mungkin aku balikin ke Mbak Lintang dulu ya. Oke, thank you banget Kak Lahan untuk sharing-sharingnya. Tentunya ini pasti sangat berguna untuk teman-teman juga, apalagi bagi teman-teman yang baru belajar mengenai UX nih Kak. Nah, sebelum masuk sesi Q&A, aku mau izin untuk kasih sedikit pesan ya Kak mengenai Dewa Web dan giveaway yang sedang berlangsung. Nah teman-teman, sebelum masuk sesi Q&A, dan mungkin ada teman-teman yang baru mau tulis pertanyaan lagi nih mengenai materi tadi dibawakan oleh Kak Lahan, aku mau remind sekali lagi untuk giveaway kita. Jadi hari ini kita ada giveaway, hadiah itu berupa GoPay dan juga merchandise. Jadi teman-teman tinggal follow Instagram kita di @dewaweb, @dewaweb.official, dan juga @libdidesign. Kalian screen capture atau rekam saat webinar ini berlangsung, lalu di-upload di Instagram Story dan tag kita di @dewaweb.official dan juga @libdidesign. Pastikan akun kalian jadi private agar tim Dewa Talks juga bisa ngecek Instagram story kalian. Nah, Kalahan aku ada mau play satu video dari Dewa Web, itu agak sedikit
pesan dari Dewa juga. Jadi aku izin matiin bentar ya Kak untuk suara dan kamera Kakak. Oke teman-teman, jadi di sini kan juga pasti banyak nih teman-teman yang baru pertama kali ikut Dewa Talks dan juga mungkin ada yang belum tahu nih mengenai Dewa Talks itu, Dewa Web itu siapa sih? Jadi ini aku ada satu video perkenalan Dewa Web. Jadi semoga dengan video ini teman-teman jadi lebih mengenal dan lebih merasa akrab dengan Dewa Web ya. Jadi mohon perhatiannya dan selamat menyaksikan. Sebentar ya. Nih, hal-hal yang bikin males bikin website. Lu udah bikin website lu sampai sedemikian rupa. Gak makan, gak tidur, gak pacaran, gak nikah, gak bisa move on. Terus pas lu mau publish, nama domainnya lebih panjang dari kasih ibu. Gak cuman itu, pas lu buka, lemot banget. Bahkan loadingnya lebih lama dari nyusun undang-undang. Undang-undang woy, bukan undangan. Oke, misalnya pun udah berhasil kebuka nih. Karena gratis. Tahu-tahu ada yang datang nggak diundang. Pulang nggak diantar. Dan seperti 7 miliar manusia di bumi lainnya, lu kira lu akan dibantu sama customer service. Halo? Dengan customer service hostingaja.com, website saya kena hack nih. Gak usah hubungin gue lagi. Dan ternyata, customer service-nya lebih susah dihubungin dari mantan. Hei kamu yang lelah dengan hosting abal-abal? Saya punya jawabannya. Pakai Dewa Web aja. Kamu gak perlu khawatir dengan alamat domain yang terlalu panjang. Kalau domain yang kamu mau sudah keambil, kita nggak cuma bisa pakai .com kok. .id, my.id, web.id, .net, .co, dan sebagainya. Dan dapat domain gratis loh untuk semua paket cloud hosting. Kalau lemotnya, Dewa Web menempatkan kamu di server cloud tercepat dengan unlimited bandwidth. Gak ada lagi lemot-lemot. Kenapa? takut kehack. Gak perlu khawatir kalau itu mah. Dewa Web melindungi website kamu dari serangan hacker, virus, malware, dan resiko kehilangan data dengan memberikan cloud backup gratis. Dewa Web sudah bersertifikat keamanan ISO 27001. Efektif iya, cepat iya, aman pasti. Kurang apa lagi ya? Oh, kalau misalnya kita butuh bantuan gimana? Tenang! Ninja Support bakal selalu ada sekejap dalam buat kamu. Halo, dengan Dewa Web, ada yang bisa saya bantu? Nah, tunggu apa lagi? Bang, kameranya sini bang. Nah, tunggu apa lagi? Urusan hosting dan website, ingat, Dewa Web! Cari hosting yang aman.